hikmat, wahyu, dan pengertian menguasai kami seluruhnya Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, Engkau sehatkan jiwa kami. Kami kebaskan semua sakit, kepahitan, dendam. Kami kebaskan juga semua kedagingan yang melekat di daging kami, supaya kami bisa diperbesar wadah kami dan disiapkan untuk perkara-perkara yang ajaib. Engkau tolong kami Tuhan, didik kami dalam keajaiban-Mu, dalam kasih-Mu yang luar biasa. Permuliakan nama-Mu lewat perkataan-Mu sendiri pada hari ini, dan nama Yesus saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata, amin. Shalom. Saudara sekalian, saya mau tunjukkan kepada saudara 7 hal yang Tuhan taruh di hati saya, yang hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara. Saya berdoa tidak ada orang yang kehilangan satu poin pun dari apa yang Tuhan tunjukkan buat kita pada hari ini. Yang pertama, saudara, dalam kehidupan kita kalau Anda ingin jadi besar, maka yang pertama-tama adalah saudara harus punya visi yang jelas. Nah, banyak orang mengatakan begini, Pak, saya nggak pernah ngerti visi. Oke, mari kita gunakan kata yang lebih simple. Milikilah target, saudara. Sebab target ini penting. Saya pernah cerita bahwa ternyata manusia ini didesain dengan sebuah tujuan. Kalau Anda membaca dalam Kejadian, Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, supaya. Nah, supaya itu apa sebetulnya? Tujuan. Kalau kita diciptakan untuk sebuah tujuan, maka dengan sendirinya tujuan itu melekat dalam kehidupan kita, jadi bagian yang tidak akan terpisahkan. Saudara, saya baru baca koran tadi pagi. Ada cerita menarik. Ada seorang menteri kita naik helikopter. Dia akan mengunjungi sebuah desa. Ketika dia tiba di atas daerah itu, ini yang cerita beliau sendiri loh. Ketika dia sampai di daerah itu bingung, alamatnya di mana? Bayangin, naik helikopter, tidak tahu alamatnya di mana. Nanti di rumah dicari ya, cerita ini benar, saya nggak bohong saudara. Jadi dia mau ke sebuah desa, dia naik helikopter. Oke? Sampai di daerah yang dia mau tuju, dia bingung, alamatnya di mana ya? Pilotnya juga tidak tahu, Pak Menteri kita mau kemana? Ke desa ini. Nah, dari atas bagaimana ngertinya? Saudara tahu apa yang dia buat? Dia berkata, gini aja Mas, itu ada lapangan alun-alun kota, mendarat. Terus tanya tukang becak. Bayangin saudara, bayangin. Sesuatu yang tidak jelas ini bisa begitu konyol. Jadi benar-benar itu helikopter turun di tengah-tengah alun-alun lapangan kota di Jawa Timur ini. Dan tanya ke orang, Pak desa ini mana? Nggak ada yang tahu. Sampai menterinya turun, betul-betul tanya tukang becak. Diberitahu, Bapak lurus, belok sini, belok sini, belok sini. Wah, iya. Ayo naik. Gimana Pak? Nuruti jalan aja, belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Saudara bisa kebayang nggak? Itu ada di Indonesia abad 21. Dan beliau dengan enteng cerita itu. Kalau saudara itu, kan banyak orang begini. Pak, saya sudah capek Pak. Naik angkot terus begini saya capek. Saya mau terbang dong Pak, naik helikopter, naik pesawat. Lah tapi kalau tidak tahu alamat, ujungnya tanya tukang becak juga saudara. Ya lebih baik naik angkot lah. Di sini Anda harus ngerti yang pertama, visi. Anda harus punya target ini. Pak, nanti Tuhan tidak berkenan Pak dengan target kita. Biasanya iya. Karena Tuhan itu mentargetkan 1000, Anda cuma 10 nantinya. Tapi mulailah dengan sebuah target. Menurut saya Tuhan happy-happy aja kok. Nanti ada bagian yang kita mesti waspadai. Tapi minimal mari kita punya target saudara. Ini yang saya mau. Sebab manusia itu didesain untuk hidup dengan tujuan. Saya pernah cerita dengan saudara kan.
Suatu hari saya ke Singapura, saudara. Mendarat di Changi, lalu kemudian sebelum turun ke imigrasi, kalau Anda pernah ke Singapura, saya belok ke kiri. Kemana? Toilet. Dan di toilet itu, saya begitu mendekat, kaget saya. Ada lalat gede di situ, saudara. Anda pernah ingat cerita saya kan? Saya mundur loh. Saya bilang, Changi jorok. Saya mau pindah ke sebelahnya, sama. Baru saya sadar, itu bukan lalat beneran, stiker. Stiker lalat ditaruh di situ. Lalu saya mulai memperhatikan, nah sudahlah stiker, saya bilang, ini iseng kali ya orang Singapura ya, gak ada kerjaan. Jadi saya melakukan nature call, panggilan alam. Yang saya perhatikan, saudara, ini maaf tidak jorok ya. Ini kok jadi pengen lihat ini, arahnya nembak kemana. Dan yang ditembak itu lalat itu. Belakangan saya baca sebuah artikel yang membahas toilet di Changi Airport. Dan rupanya mereka, para ahli ini, bayangin nempel stiker lalat aja butuh para ahli. Para ahli mengatakan begini, manusia itu selalu harus diberi target. Kalau enggak kecer-kecer. Tahu kecer-kecer? Ngerti ya? Kalau enggak ada targetnya kemana-mana. Dengan ditarget begitu lebih bersih. Loh, urusan pipis saja, maaf Tuhan, ini mimbar kok ada ngomongan pipis. Urusan pipis saja Anda harus diarahkan targetnya. Sekarang bagaimana dengan keadaan pekerjaan bisnis Anda sehari-hari? Loh Pak, kita kan diajari gelinding. Ini yang saya mau beritahu saudara. Itu sikap hati. Bahwa Anda ujungnya menyerah dengan Tuhan. Tetapi ada rambu-rambu yang Tuhan sendiri ngomong ke kita. Dan salah satu faktor yang Anda harus mengerti adalah faktor visi atau target. Coba kita buka firman Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-29. Ayat yang ke-18. Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Firman berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, without vision, people perish. Tanpa visi, umat itu binasa. Kenapa? Sebab memang kenyataannya kita didesain seperti itu. Anda pernah lihat atau pernah mendengar cerita atau pernah membaca bagaimana perkataan Yesus ketika dia menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala dan kita adalah domba-dombanya. Apa bedanya gembala domba dengan tukang angon bebek? Kalau Anda ke desa, Anda melihat akan bebek yang diangon, gembalanya di mana saudara? Di belakang. Bawa pecut toh. Begini aja. Tapi kalau domba beda. Gembalanya di depan. Dan domba-domba itu mengikut di belakangnya. Sebetulnya itu apa sih? Visi. Target. Dia tahu dia mau kemana. Saudara, Anda buka warung misalnya. Ya Anda berkata, ya sudah Pak, pokoknya saya begini. Kenapa nggak ditarget? Target gimana Pak? Ya bilang aja, ngitung coba. Anda buka hari pertama dapat keuntungan 10.000 atau omsetmu katakanlah 200.000 misalnya. Kenapa kok nggak berkata, bagaimana caranya bisa 400? Kalau Anda mencoba dengan sebuah target, itu akan menarik banyak hal dalam hidup saudara. Di stretch, ditarik kanan kiri. Dan target itu menolong saudara untuk mulai jalan. Lupa kalau Tuhan mintanya 4 juta, nanti nyampe juga karena 4 juta ngelewati 400. Selalu dia merencanakan jauh lebih ajaib. Tapi toh saudara dan saya mesti mulai dengan satu langkah pertama. Sejujurnya kan begini saudara. Sebagian besar orang Kristen ini, level kepekaannya masih belum bagus. Nah, kalau saudara itu main seperti Nabi bermain, Anda dalam masalah. Banyak orang bermain nabi-nabian. Karena kepingin seperti Nabi.
Padahal nabi itu kerjaannya melihat visi. Inilah yang harus Anda dan saya perhatikan. Percayalah rancangannya jauh lebih bagus, lebih hebat dari rancangan kita. Kalau Anda mulai membuat sebuah target dalam pekerjaanmu, tidak akan melanggar hati Tuhan. Paling Tuhan begini, ya kok cuma segitu toh nak. Tapi nanti ada ukuran iman itu bertambah. Measure of faith-mu bertambah. Dan kalau itu naik dan bertambah, saudara, itu akan melahirkan makin banyak hal dalam kehidupan kita. Without vision, people perish. Saudara, mulailah dengan sebuah target. Mungkin target itu target yang sederhana, tapi harus dimulai. Anda jangan berkata, pokoknya saya begini. Loh, kalau pokoknya ya sudah. Cuma dapat pokoknya, nggak ada untungnya tuh. Balik modal tuh saudara. Tapi saya berdoa Anda mulai mengerti. Mulai buat target yang jelas. Ini saya mau begini. Begitu Anda ngerti sebuah target, Anda boleh baca banyak artikel orang-orang yang berhasil hidupnya. Itu orang yang tidak membiarkan dirinya nggak jelas. Keluyuran, keluntungan nggak jelas itu nggak akan terjadi. Beberapa orang memang seperti pendekar, si buta dari gua hantu, berkelana keluyuran tidak jelas. Tapi kalau Anda punya target, itu akan membuat hidupmu berbeda. Anda berkata, saya mau begini. Nanti ujungnya Tuhan beri Anda dan saya jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Amen, saudara. Karena ayatnya berkata, dia memberi kepada kita jauh lebih. Bukan berbeda, kan bukan. Kalau jauh lebih, berarti kalau saya mentarget 10, dia akan memberi jauh lebih. Anda tidak sedang bertentangan dengan Tuhan loh. Hanya kesanggupan kita, mungkin untuk bermimpi dan mentarget terlalu kecil dibanding dengan apa yang sebetulnya Tuhan sediakan buat kita. So saya berdoa, semua kita punya target. Kalau Anda jual apapun, kenapa tidak berkata, saya mau target sekian. Coba ngomong sebelahmu, aku punya target baru. Ngomong juga jelas. Alright? So jangan lagi hidup ngambang-ngambang tidak jelas. Mari kita perjelas, mulai dengan target baru. Apapun itu, income saudara, semua ditarget. Target baru, lupa saya pegawai mana bisa, nanti jangan komentar dulu. 7 poin ini, 1 aja belum selesai. Oke, ayat berikutnya, mari kita lihat kitab Habakuk sekarang. Di perjanjian lama, Habakuk pasal yang kedua, lihat pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Habakuk pasal 2, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Itu pada loh batu atau apa itu namanya, ya. Alkitab berkata, tuliskan penglihatan itu dan ukirkan itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebetulnya terjemahannya begini. Kalau Anda lihat di bahasa Inggrisnya, that he may run that read it. Supaya dia yang membaca itu bisa lari. Ada yang berkata, bisa sambil lari baca itu. Visi yang Anda tulis dengan jelas, itu akan membuat kita lari. Kalau Pak Menteri tahu namanya GPS, dia berkata ini desa ini, Anda lihat koordinatnya, ngomong sama pilotnya, Mas GPS-nya koordinat di sini, tidak akan turun takut tukang becak, saudara. Numpak helikopter takut tukang becak itu. Tapi masalahnya karena nggak jelas. Dan ingin keren naik helikopter. Sudah biaya mahal. Mek takut tukang becak. Tapi itu banyak di antara kita kan seperti itu. Gayanya meyakinkan, tapi nggak jelas mau kemana. Dan semua yang tidak jelas itu mengerikan. Tapi lihat Alkitab berkata, tulis itu supaya orang sambil lari dapat membacanya. Ayat berikutnya.
sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Semua yang Tuhan janjikan, Dia akan berikan, namanya makmur dan termasyur. Seperti apa yang Rut pasal 4 ayat 11 katakan, tidak akan bertangguh, Tuhan akan berikan buat kita. So yang pertama Tuhan mau berkata hari ini, Anda harus punya target visi yang jelas. Saya mau buktikan dengan beberapa cerita di Alkitab. Ada seorang buta yang duduk di pinggir gerbang kota Yeriko. Dia seorang pengemis namanya Bartimius. Satu hari ketika Yesus masuk kota itu, dia mendengar orang banyak berbondong-bondong dan dia tanya, ada apa itu? Lalu orang mengatakan, Yesus dari Nazaret lewat. Ini orang buta loh saudara. Dia mendengar orang berkata, Yesus dari Nazaret lewat. Tapi ajaib, orang ini tidak sebuta yang orang pikirkan. Sebab dia mulai teriak. Dan teriakannya bukan Yesus dari Nazaret tolong aku. Sebab Yesus dari Nazaret tidak bisa berbuat banyak untuk saudara. Anda tahu dia berteriak apa? Yesus anak Daud. Dan buat orang Yahudi, sebutan Son of David, itu menyebut Yesus sebagai Mesias. Lihat ini. Saudara, Anda dan saya harus juga sebetulnya punya kemampuan mengelola secara roh apapun yang Anda dengar. Sebab kalau saudara itu orang yang tanpa saringan, tanpa kemampuan mengolah bersama dengan roh Tuhan, saudara jadi masalah besar dalam hidup kita. Karena orang bisa mewarnai kita dengan warna yang buruk dan mengerikan. Orang-orang hanya mengatakan kepada Bartimius, dia Yesus dari Nazaret. Tapi tidak pernah dia berteriak, Yesus dari Nazaret. Enggak. Sebab kalau Anda lihat di Nazaret, dia tidak dapat melakukan mujizat. Yang ajaib, orang yang buta fisiknya ini, dalamnya begitu melek. Ada sesuatu yang dia bisa olah di sini. Berita yang sebetulnya negatif. Karena kalau cuma Yesus dari Nazaret, hopeless dia. Entah apa yang terjadi, mulutnya teriaknya Yesus, anak Daud. Saudara, kita semua percaya, Yesus dalam kemahatauannya, dia ngerti. Ini orang pengemis yang buta. Dan kemudian dia berhenti. Sebab orang itu makin disuruh diam, makin teriak kerasnya, dan Tuhan berkata, panggil dia kemari. Saudara, orang-orang berkata, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Ini ajaib sekali. Dia lepas jubahnya, dia datang ke Yesus. Dan dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus ketemu dengan orang ini, dia lihat matanya buta. Tapi tahu pertanyaannya apa? What do you want me to do for you? Apa yang engkau mau aku lakukan buat kamu? Target gak itu saudara? Lu teriak-teriak minta tolong, mulutmu keluarkan apa? Apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Lupakan, Tuhan sudah ngerti. Ya. Tapi tanda Tuhan mau berkata, nak, engkau kuciptakan dengan sebuah tujuan. Karena itu tujuan ilahi tidak pernah hilang dari hidupmu. Ngerti saudara? Dan dia berkata, Rabuni, supaya aku ini melihat. Jelas tuh. Anda tahu cerita tentang seorang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Firman berkata, Yesus datang ke tempat itu, dan dia melihat orang itu dan timbullah belas kasihannya.
Dan Alkitab berkata Yesus sudah tahu, dia sudah lama dalam keadaan itu. Kan Tuhan tahu. Kalau orang sakit ngumpul di kolam Bethesda, ya maunya sembuh. Hari itu dia bertanya, aneh, maukah engkau sembuh? Aneh tuh. Sekarang saya mau tanya, maukah engkau diberkati, makmur dan termasyur? Kalau saudara berkata, ya mari kita dengerin firman lah, ini mau ngomong apa juga nggak tahu kita. Apa targetmu sebetulnya datang kemari? Saudara harus punya target. Anda harus bisa berkata, Tuhan, ini loh targetku. Baca di Alkitab. Berkali-kali ada cerita-cerita yang ajaib tentang bagaimana Tuhan mempertanya akan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Kalau Anda baca di Alkitab, bukankah Yesus yang mengajari kita berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Saya berdoa, dalam hidup kita ada target yang jelas. Mulai hari ini, jangan dibiarkan ngambang tidak jelas, saudara. Mulai berkata Tuhan, terima kasih. Nah, untuk itu saudara harus ngerti. Anda mesti buat pembukuan yang bagus. Supaya saudara ngerti berapa sih sebetulnya yang Tuhan berikan buat saya setiap bulan ini berapa. Jangan-jangan Anda sudah diberi 10.000, Anda mentarget 8.000. Karena engkau tidak tahu. Dan ujungnya engkau malah decrease, bukan increase. Saya berdoa, Tuhan akan berikan itu buat kita. Amen, saudara. So yang pertama, Anda harus punya visi, Anda harus punya target. Karena itu Tuhan mau yang jelas, apa yang kita mau. Percayalah tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan itu memberi kita jauh lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Oke? Yang kedua, nah ini penting sekali. Saudara, saya kalau belajar firman itu saya kagum dengan Tuhan. Satu hari Tuhan berkata begini, nak, untuk bisa pegang keuangan besar sebetulnya, di antaranya belajarlah dari Raja Salomo. Dia tahu handle uang dalam jumlah besar. Dan ketika saya baca, saya melihat beberapa kebenaran yang ajaib sekali. Dan faktor kedua, hal kedua, dengerin baik-baik. Saudara, Anda kalau ingin diberkati, digedein, saudara harus punya yang namanya diversifikasi kerja. Artinya begini, Anda harus punya sumber income, Anda harus punya bisnis, Anda harus punya pekerjaan, lebih dari satu. Jangan hanya satu. Pak, saya belum punya kerjaan hari ini, bertobat dulu. Kenapa bisa begitu? Terus Anda berdoa minta kerjaan, Anda melihat dengan jelas mulai kerja. Tapi saudara yang sudah kerja, dengerin baik-baik. Jangan hanya satu. Anda harus punya lebih dari satu. Bahkan kalau saya baca Alkitab, dengerin ya saudara. Yang Anda pegang sendiri, handle sendiri. 2 saja. Yang lain, biarkan uang yang kerja buat saudara. Nanti kita akan baca ayatnya, tapi saya mau jelasin dulu ini poin. Jadi kalau yang Anda kerjakan sendiri, Anda hadapi sendiri, hari demi hari, ini ya, 2 saja. Karena kapasitas awal kita biasanya nggak bisa banyak. Anda mulai buka 15, bubar semua, percayalah. 2, ini saya berikan ayatnya semua. Tapi sisanya itu harus berupa seperti investasi atau tabungan. Sesuatu yang tanpa Anda urusi, kerja sendiri. Kalau Anda punya uang cukup, Anda investasikan, taruhlah di bank atau di mana, Anda mesti ngerti dengan baik itu dihitung semua ya. Engkau kan tidak usah kerjain siang malam, gitu. Anda beli saham, tapi jangan yang tiap menit ganti begitu. Wah, itu menghancurkan banyak orang, saudara. Unsur spekulasinya terlalu banyak, engkau tidak bisa ngurus yang lain.
Tapi belajar untuk berinvestasi yang jangka panjang, Anda bisa beli properti, Anda bisa nyimpen emas, Anda bisa beli apa. Tapi jangan mainan begitu, Anda simpan aja. Nggak usah dipikir, tahu-tahu nanti naik sendiri. Tapi yang urusan Anda kerjakan langsung, 2 aja mulai. Lupa konglomerat, ya nanti kalau sudah jadi konglomerat, seminar lagi dengan saya, saudara. Karena mereka itu bayar orang untuk kelola. Ngerti nggak? Sudah modelnya sudah naik sekali. Nanti kalau Anda sudah begitu, bolehlah. Tapi nanti perusahaan-perusahaan itu ada orang-orang yang dibayar untuk itu. Kerja untuk saudara. Tapi ini average ya. Jadi yang hanya 1, maksimal awal tahun depan punya berapa? 2. Amen. Pak, aku raiso. Tengkingi itu omongan seperti itu, saudara. Karena mari kita lihat ayatnya. Oke? Ini cara Tuhan menyiapkan kita. Kalau Anda mau jadi gede, ini caranya. Sekarang mari kita lihat. Bebek 8, oke, Hasto. Alright? Tapi kalau cuma bebek 8, kurang walaupun sudah enak. Yang berikutnya apa, Pak? Nah, itu saya tidak tahu. Kebun anggur atau apa, saya tidak jelas. Tapi Pak Hasto itu sudah 2 kok. Wong DE juga pendeta ya. Sudah 2. 3 enggak apa-apa lah. Ya. Oke, sekarang mari kita lihat firman Tuhan. Pengkhotbah. Lihat pada pasal yang ke-11, ayat yang ke-6. Pengkhotbah 11, ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena, perhatikan ini, engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ini ngomong 2 macam pekerjaan. Adanya cuman ini atau itu, inu nggak ada. Ini atau itu. Saudara taburin di sini atau di situ. Engkau tidak tahu mana yang menghasilkan. Atau dua-duanya sama baik. Ini Alkitab loh yang ngajari. Salomo nih, yang punya duit banyak ngajari kita. Dari hikmat yang Tuhan berikan. Dia berkata, jangan cuma 1. Kamu tabur di sini, kamu tabur di situ. Dia bilang kita nggak tahu ini. Mana yang akan oke. Atau dua-duanya. Nah kalau orang hanya punya 1, saudara, Anda hanya punya pertahanan 1 lapis. Jebol yang 1, rontok semua itu. Dan Tuhan itu ngajari begitu. Saudara, kalau Anda baca Alkitab nih, saya ini jujur berkata gini, kalau Roh Kudus tidak membuka mata rohanimu, Anda nggak akan ngerti. Tuhan itu mengajari kita begini. Dia itu kan memberikan contoh. Coba Anda baca di Alkitab, cerita Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Pak, apa kaitan dengan bendahara tidak jujur? Begini, saudara. Bendahara ini punya tuan. Dan siapapun kita mengerti, tuan itu yang dimaksudkan adalah Tuhan. Bendahara ini akan dipecat oleh tuannya. Lalu dia panggil orang-orang yang utang dengan tuannya. Lalu kemudian, kalau Anda membaca di Injil Lukas, dikatakan begini, orang yang punya utang minyak dipanggil, kamu utang berapa dengan tuanku? 100 tempayan minyak. Buat jadi 50. Orang lain dipanggil. Kamu punya utang berapa dengan tuanku? 100 tempayan gandum. Dia bilang, tulis 80. Si tuan itu sebetulnya bisnisnya 2. Minyak dan gandum. Benar nggak, saudara?
yang punya pekerjaan hanya satu. Ini perintah, buat jadi dua. Saudara tinggal gampang kok, Tuhan perintahmu berkata begitu. Aku beri aku satu lagi pekerjaan. Karena Alkitab mengatakan, kamu tidak tahu yang ini atau yang itu, atau dua-duanya sama baik. Dan berapa banyak sebetulnya orang Kristen bahkan tidak mengerti ini kan. Saudara harus punya income lebih dari satu sumber. Sumber yang utama Tuhan memang. Tapi Anda harus punya untuk hidupmu minimal 2. Dan 2 ini yang Anda kelola sendiri loh. Anda masih punya kemampuan. Loh Pak, saya kerja sama orang. Oh ya, 24 jam kah? Oh tidak Pak. Mesti ada. Sebab ini harus masuk dulu dalam understanding kita. You shall know the truth. And the truth that you know shall make you free. Anda harus kenal, ngerti kebenaran. Dan kebenaran yang Anda ketahui akan memerdekakan saudara. So, saya ingin semua kita, Anda minimal sudah punya 2 sumber income buat hidup saudara. Nanti semuanya akan jauh lebih ajaib. Karena firman ini memberikan sebuah dasar yang luar biasa buat kita. Amen, saudara? Nah, sekarang lebih jauh lagi. Lihat pengkhotbah lagi. Pada pasal yang ke-11. Sekarang saya akan baca pada ayat yang kedua. Tadi saya sudah jelaskan. Anda kerja 2 saja. Itu Anda sudah bisa maksimal itu. Pak, saya lebih, tergantung kemampuan manajemen orang berbeda. Tapi Alkitab mengajar basicnya paling tidak punya 2 sumber income buat hidup saudara. Tuh Pak, berkat Tuhan itu tidak sesimpel pokoknya sembahyang terima, bludak datang begitu. Ada hukumnya saudara. Ada hukumnya. Ini kalau Anda ikutin ya, dalam anugerah Tuhan, akan cepat sekali Anda diberkati. Oke, pengkhotbah pasal 11 ayat 2. Berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Saudara, ini sebetulnya apa sih? Ini sebetulnya begini. Saudara, kalau Anda nyimpan yang engkau punya, jangan disimpan di satu wadah. Orang Amerika punya idiom berkata begini, don't put all your eggs into one basket. Jangan taruh telurmu di satu keranjang yang sama. Sebab ini kalau kebentur, dar, pecah semua. Habis. Jadi begini, begitu engkau mulai berkembang, nanti ada ayatnya. Saudara punya simpenan kan? Uang saving. Nah saving Anda ini jangan ditaruh di tempat yang sama. Di bank yang sama. Bagi. Ngerti? Jadi kalau kerja, saya ulang lagi, minimal 2. Kalau engkau mau bisa, karena Tuhan yang ngajari ini. Engkau mulai 2. Nanti kalau engkau menghasilkan, jangan disimpan di satu. Jangan. Bahkan ketika saudara makin berkembang, sebagian itu savingnya menurut saya bukan agen jual emas. Tapi Anda bisa beli properti, Anda bisa beli emas, simpan aja. Lagi melonjak tinggi, jual. Carikan yang lain. Tapi ini bukan yang lain, ini bukan yang Anda terlalu pikirin. Biasa aja. Yang Anda perjuangkan perbesar 2 itu. Saya percaya Tuhan beri kita 2 tangan, untuk 2 tangan ini kerja. Sehingga setiap Anda kalau minimal punya 2, Anda akan lihat itu, hasilmu akan luar biasa. Karena firman mengatakan 1 orang mengalahkan berapa? 1.000, 2 orang mengalahkan 10.000. 2 itu hebat. Kalau 1 1.000, 2 bukan 2.000. 2 10.000.
Itu dikalikan, saudara. Kalau Anda punya 2, Anda bisa berkata, Tuhan, aku 1.000. 2, jangan berpikir 2.000 loh. Itu bisa 10.000, karena Alkitab berkata begitu. Bayangin mendadak tahun depan dari 1.000 Anda jadi 10.000. Sedang kerjaanmu cuma tambah 1 padahal. Ayo kreatif. Minta Tuhan berikan kreativitas dalam hidup kita. Saya berdoa roh kreativitas akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Ada banyak hal yang tidak terduga akan mendadak Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Siapa yang sungguh-sungguh ingin diberkati Tuhan? Ini caranya. Saya menyiapkan saudara, supaya kalau ada berkat turun nanti, Anda tidak bersikap bodoh dengan ditaruh di satu bank yang sama. Itu kalau banknya lagi Anda melu begini saudara. Anda mesti bagi. Taruh sana, taruh sini. Kalau perlu begitu gede, Anda simpan dalam bentuk emas atau apapun lah. Atau Anda berkata, saya mau beli tanah Pak, untuk properti, simpan aja pageri. Tulisi milik Presiden Soeharto, jebret di sini. Sudah. Kasih banner satu melambai-lambai, sudah. Tidak ada barang dekat saudara. Diemin. Tiba-tiba nanti properti booming, ada orang nawar. Anda tinggal kipas, naik dikit. Dan tiba-tiba ketika Anda jual, tiba-tiba Anda mendapatkan multiplikasi. Ingat, 1 orang mengalahkan 1.000, 2 orang mengalahkan 10.000. Jadi kalau kerja 2, tabur di sana, tabur di sini. Begitu Anda mulai nikmati banyak, nyimpennya jangan di 1, bagi 7, bahkan 8. Karena Alkitab berkata, kamu tidak tahu malapetaka apa yang akan datang. Selama di dunia, kita hidup ini kan terus akan begitu banyak hal yang akan sepertinya mengganggu, merusak, mencoba menghancurkan. Jadi kalau saudara punya lebih dari 1, aman itu. Sebagian nyimpen di mata uang asing, sebagian rupiah. Pak, rupiah lagi melemah. Asing kan kuat. Jadi kita dalam keseimbangan, kita ketawa aja saudara. Wah turun ya, tenang, yang ini ku naik. Ini turun, ini mesti naik. Anda bisa ngerti gak? Anda punya lebih dari 1, Anda model begitu, tenang. Dolar muda. Haleluya. Lah rupiah bukan tak payu. Ya sementara, iki naik saya nikmati. Kapan dari orang berkata, ini naik, saya juga nikmati. Jadi mau ada kesialan apapun Anda beruntung terus saudara. Amen. Sebab ini ekonomi kerajaan surga. Ini simple. Saya nggak ngajari yang aneh-aneh. Simple. Anda jabarkan dalam keseharianmu masing-masing. Lupa itu terlalu besar buat saya dibicarakan hari ini. Lah itu kita ini menyiapkan wadah yang besar. Supaya kelak Anda semua akan jadi orang-orang yang terampil. Amen. Nah sekarang bagaimana dengan cerita di Alkitab? Sekarang mari kita lihat coba. Lihat orang yang bernama Yusuf. Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian 41, perhatikan pada ayat yang ke-34. Ini ketika Yusuf mendengar mimpinya Firaun. Dan kemudian dia cerita, artinya ada 7 masa kelimpahan, ada 7 masa kekurangan. Dan kemudian dia berkata, harusnya bagaimana kata Firaun? Oh harusnya begini. Nah inilah nasihat Yusuf. Dan Anda tahu dia ada roh Tuhan yang berkuasa atasnya. Kejadian 41 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-36. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku, Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya.
Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, saudara, ini sudah ada nubuatan, bahkan yang mimpi Firaun. Sekarang bagaimana kita mengelola itu? Ini kan sebuah bangsa atau dunia pada waktu itu sedang menghadapi akan sebuah bencana kehancuran karena kelaparan. Sebagian ternyata menurut saya, rakyat Mesir bahkan tidak tahu harus seperti apa. Makanya kalau Anda membaca, Yusuf ngomongnya ke Firaun sepertinya ngomong begini, ini rakyat percuma diberitahu. Ya mereka diberitahu, nanti setelah ini kelaparan loh. Nggak peduli kok mereka. Mereka tidak ngerti bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi akan bencana. Ada orang berkata, loh Pak, kan itu artinya diajari tidak percaya Tuhan. Siapa bilang wong ini tertulis di Alkitab kok? Kalau Anda sudah ngerti, Tuhan itu memberitahu supaya kita itu bersiap-siap. Nah, dia mengatakan begini, Tuanku buat lumbung-lumbung yang banyak. Hasilnya ambil 1/5, 20%. Simpan itu. Banyak orang berkata begini, Pak, kalau nabung itu kan seperti tidak percaya Tuhan. Loh, Alkitab berkata, orang baik meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Ya toh? Warisan itu apa sih? Ya apa yang kau simpan toh? Kecuali warisan utang, itu masalah. Tapi itu kan Alkitab ngajari kita. Lihat bagaimana cara Yusuf menyiapkan masa depan. Karena kebanyakan orang begitu dia begitu limpah, sebagian berkata habisin aja. Kita limpah kok, nanti kan ada lagi. Nah cara mikir begitu itu ngawur saudara. Kita nggak berkata Pak satu hari kita akan habis-habisan, oh tidak. Tapi sebetulnya ada banyak ahli mengatakan, ini ide hebat loh. Simpan 20% dari apa yang didapat. Karena mereka berkata begini, bukan hanya untuk menghadapi persoalan, tapi kalau ada kesempatan muncul di kemudian hari, dengan apa yang kita simpan ini dengan disiplin ya, saudara bisa ambil momentum itu. Ada orang yang dihabisin semua apa yang dia punya. Nanti kita lihatlah, saudara akan lihat modelnya orang Mesir itu. Sampai mereka nggak punya apa-apa. Karena semua ujungnya untuk sesuatu yang konsumtif. Tetap Anda harus mengerti itu. Sekarang mari kita lihat kitab Kejadian yang sama. Masih di Kejadian, pasal yang ke-47, ayat yang ke-24. Lihat bagaimana cara Yusuf ngelola. Ini terakhir nih setelah mereka minta benih. Dia mengatakan begini, mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun. Saudara, pada waktu itu, mereka mau tanam lagi nih. Pada waktu mereka panen besar dulu itu, dia tetap minta 1/5. Sekarang mereka sudah habis-habisan, mereka mau tanam baru nih, mulai baru nih. Yusuf, dia berkata gini, tetap aku minta 1/5 buat Firaun. Karena dia mau berkata, rakyat ini toh tidak akan belajar. Nanti kalau dia punya banyak, akan cenderung dihabiskan. Simpan. Dan itu terbaik Firaun. Kalau sekarang itu mungkin BUMN, saudara. Gitu? Simpan itu. Jadi Firaun yang terima. Terus dikatakan apa? Saya ulang ya, ayat 24. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan 4 bagian lagi, lihat, itulah menjadi benih untuk ladangmu, Anda mesti puter lagi, dan menjadi makanan kamu, Anda nikmati, dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Yusuf berkata, 20% taruh buat cadangan. Sisanya sebagian kamu puter. Sebagian untuk makan.
sebagian juga untuk makan anak-anakmu. Saudara, ini yang Tuhan mau. Saya mau ulang sekali lagi, minimal harus 2 yang Anda pegang sebagai income saudara. Tapi begitu Anda diberkati Tuhan, jangan simpan di satu tempat, bagi ke beberapa tempat. Sebab Alkitab berkata Anda tidak tahu bencana seperti apa yang akan datang. Kalau Anda simpan dengan cara seperti itu, nanti lihatlah, semua Anda akan berkembang luar biasa. Tiba-tiba saudara berkata, puji Tuhan ya, ini ekonomi kerajaan sorga. Tuhan bawa aku naik dan tidak turun. Mau digoncang satu bagian Anda berkata, aku masih punya 7 yang oke. Digoncang satu lagi di sana Anda berkata, aku masih punya sekian yang oke. Anda akan melihat cara Tuhan menstabilkan hidup saudara. Karena cintanya kepada anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Saudara, yang ketiga ini penting sekali. Nah, Anda harus hindari, nanti kita tunjukkan ayatnya. Anda harus hindari suatu investasi apapun yang Anda tidak akan sanggup kalau itu sampai rugi dan hilang. Saya ulang lagi. Kalau Anda berinvestasi, Anda kerja apapun, jangan taruh jumlah yang sebetulnya kalau itu sampai hilang, Anda hancur semua. Ini ada kejadian, saudara. Ada seseorang yang kerja, saya nggak tahu kerjanya apalah. Tapi beliau ini bukan orang yang kerja besar-besaran, tidak. Selama sekian puluh tahun dia tabung uangnya. Ya, dia tabung uangnya. Katanya sampai hampir 1 miliar. Itu kerja sekian puluh tahun. Dan hidup berhemat luar biasa. Lalu kemudian, nah ini perhatikan. Begitu Anda punya uang sejumlah tertentu, kemudian Anda itu mulai depositokan biasanya. Nah kalau jumlahnya gede, depositonya lumayan. Oke? Nanti ada orang lain akan nawari berkata begini, di bank cuma dapat berapa? Ini loh, cara ini, kamu akan dapat uang lebih banyak lagi. Seseorang nawari dia main forex, saudara. Dan ajaib, seluruh uangnya dimasukkan ke situ. Hasil nabung puluhan tahun, dia masukkan ke situ. Dalam waktu hanya 1 atau 2 minggu, habis. Hasil kerja puluhan tahun, dalam waktu 1 atau 2 minggu, habis. Apa yang setiap hari dalam puluhan tahun dia lihat di buku banknya, nolnya nambah 1, yes nambah 1, kerja lagi, yes nambah 1. Tiba-tiba, loh, habis saudara. Unfortunately, shock. Dan begitu shock, stroke. Uang sudah habis, mau berobat kemana stroke? Nggak dirawat toh. Satu pagi jalan tanpa ada orang yang gandeng dia, jatuh, mati saudara, meninggal. Saya dengar itu sedih sekali. Saya dengar cerita ini di luar pulau. Saya nggak tahu orang mana. Dia bilang, Pak, ada orang yang saya kenal seperti ini. Lah itu begitu. Anda taruh semua. Karena orang berpikir gini, ini gede. Ada orang ya aneh nih. Kalau mikir apapun selalu yang super optimistik. Sebegitu hebat optimisnya, sampai sama sekali resikonya dia nggak lihat. Saya tahu beberapa orang tuh begitu, Pak ini gini Pak, nanti gini Pak, nanti uang saya begini Pak, duit saya begini Pak. Tapi seakan-akan kerja tanpa resiko. Mana ada saudara yang tanpa resiko. Dan dia taruh duitnya, satu investasi. Habis. Ada ayatnya Pak? Ada saudara. Nggak berani saya ngarang sendiri. Mari lihat pengkhotbah lagi. Biarkan Mas Salomo mengajari kita hari ini. Kita lihat lagi kitab Pengkhotbah.
Pasal yang kelima, ayat yang ke-9 mulai. Saya baca sampai dengan ayat yang ke-15. Pengkhotbah 5, mulai ayat 9. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi hati-hati loh saudara. Tuhan memperbesar kapasitasmu, tapi tidak dengan tujuan membuat Anda cinta akan uang, atau Anda cinta akan kekayaan. Karena itu ujungnya Anda tidak akan puas. Nah tadi itu, sudah kerja benar, step by step, ingin yang cepat. Nah ingin cepat itu Anda mesti hati-hati. Nanti ada bagian kita akan bahas itu. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Ya kalau Anda punya duit itu seperti Anda punya madu, maka lebah dan kupu-kupu semua akan datang. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Nah saudara harus ngerti tuh, ada jenis kekayaan yang membuat Anda tidak bisa tidur. Kalau Anda mulai kerja dengan sesuatu yang membuat Anda jadi budak, saudara mesti hati-hati. Lihat ayat berikutnya, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Apa itu? Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Bahasa Inggrisnya, kekayaan itu melukai dirinya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Bahasa Inggrisnya begini, dia menimbun begitu banyak, kemudian dia kehilangan semua itu in a bad business deal. Ketika deal bisnisnya jelek, mendadak semua lenyap. Ini apa ini? Kalau Anda taruh semua uangmu dalam satu investasi, ternyata itu bisnis yang bad deal bisnis, tiba-tiba dari orang punya uang, mendadak habis sama sekali. Kalau Anda baca di Amplified dikatakan, but those riches are lost in a bad venture. Tetapi semua kekayaan itu hilang, lenyap, oleh karena bisnis venture yang jelek. Spekulasi yang jelek. Tapi kalau Anda itu bijak, Anda tabur di sana, tabur di sini, tidak seluruhnya Anda investasikan satu, kalaupun ada yang tidak baik, Anda masih punya yang lain. Itu yang sebenarnya Tuhan ajarkan buat kita. Karena Alkitab mengatakan, dan kekayaan itu binasa atau habis oleh kemalangan, kerugian yang besar sekali, sehingga tidak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Anda harus pinter kelola uang. Kalau saudara ingin anak-anakmu tetap diberkati. Orang yang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Amen, saudara. Saya harap ini tidak membuat kepala Anda panas, tapi saya percaya Tuhan mengajar kita sesuatu. Ini firman, saudara. Saya tidak geser dari apa yang Alkitab ajarkan dengan menciptakan teori sendiri. Saya memulai sangat basic untuk membuat Anda mengerti.